Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan pemirsa channel iGrowth Indonesia. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di sini untuk sharing hal-hal yang bermanfaat untuk kita manfaatkan ke halayak ramai atau masyarakat umum. Untuk hari ini kita akan bahas tema Indonesia HR Solution, peluang karir bisnis di era milenial. Alhamdulillah hari ini kita telah ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu Pak Muhammad Umar Alatas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah milenialis UMKM coach. Beliau adalah salah satu personel dari tim OKOC yang selama ini kita kenal, yang telah banyak manfaatnya di masyarakat, memberdayakan masyarakat dari sisi UMKM. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana trik dan triksnya memulai usaha kecil menengah untuk bisa kita menjadi survive di bidang ekonomi. Lalu yang kedua saya perkenalkan juga Mas Andoyo Adi Winarno, founder Java Web Media. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Andoyo? Nah ini teman saya kalau beliau ya, sama jadi minta sama saya juga gitu ya. Beliau adalah founder dari Java Web Media, ya. Beliau salah satu founder dan beliau nanti akan kasih kita tips dan trik bagaimana marketing digital yang sederhana, yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa memasarkan produk-produk kita dari rumah, ya, dari tempat-tempat kita masing-masing. Begitu nanti kita bahas itu. Dan yang terakhir seperti biasa tandem saya, rekan yang setia sama saya setiap saat, yaitu Om Denny Makarim, founder dengan Partners, dan beliau nanti akan bahas sedikit banyak tentang persiapan bagaimana kita kalau menyiapkan perjanjian kerja, ya, perjanjian bisnis dan sebagainya, agar suatu saat kita tidak terjebak dalam sebuah kasus hukum. Nah ini yang perlu kita hindari dalam konteks bisnis ke depan maupun perjanjian kerja dan lain sebagainya. Jadi lengkap hari ini dari sisi bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana kita mempersiapkan marketing digital, dan bagaimana kita mempersiapkan proses perjanjian kerjanya. Begitu, terima kasih Om Denny telah bisa hadir juga. Sama-sama. Baik, rekan semua, jangan lupa kopinya disiapkan karena biasa kita kalau kajian sambil ngopi, gitu ya. Sambil ngopi. Nah ini ada kopi DHM, kopi DHM, kopi di hatimu. Wah luar biasa nih. Ini produk UMKM juga nih, Pak Muhammad. Iya. Yang perlu kita nanti. Boleh dicoba? Boleh dicoba. Silakan. Nah, silakan dicoba dan Ini kopinya enak banget nih. Wow, luar biasa. testimoninya ajib. Tadi udah sebelum live udah jajalin, sekarang jajalin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak suka kopi bisa pilih coklat ya. Wah, ada coklat juga variannya. Ada coklat Itu juga. variannya apa aja tuh Pak? Variannya apa aja Pak? Ada coklat sama kopi hitam. Oh, kenapa ada yang hitam? Nggak tahu nih. Foundernya pemiliknya yang jawab. Jadi yang kopi coklat ini namanya varian kopi wawancara kerja. Kenapa dikasih nama wawancara kerja? Karena kopi ini manis. Ini kopi campur susu dan biasanya kalau dalam proses wawancara kerja itu kan kita selalu ngomongin yang manis-manis ya. Iya. Itu jadi manis semua kan gitu. Nah, itu wawancara kerja. Nah, yang hitam ini namanya kopi PHK. Pahit hidup pahit. Kopi PHK. Jadi cuman PHK-nya masih ada gulanya, ini less sugar ya, bukan no sugar. Jadi PHK-nya bukan tanpa pesangon nih Pak Abi. Ini PHK-nya masih dipaksa mengundurkan diri. Oh, masih manis lah. Jadi masih ada duitnya lah ini kan. Ada uang pisahnya. Gitu kira-kira. Silakan Pak Abi. Oke. Banget ya tema Luar di biasa. tengah pandemi COVID-19. Pas banget tema kopinya. Oke, baik. Kita mulai saja. Yang pertama saya mau sharing dulu diskusi dengan Pak Muhammad Alatas. Saya panggil Ustadz atau Om nih. Saya panggil Pak aja ya. Ya, boleh. Pak Muhammad. Ya, siap. Jadi Bapak kan sering memang lebih banyak terjun ke lapangan nih ya, khususnya di tim OKOC ya, pada konteks mengarahkan menjadi coach ya teman-teman yang sedang memulai usaha atau sedang mempersiapkan usaha. Nah hari ini pada konteks COVID ya, yang memang semua juga kena dampaknya, bahkan tadi kita ngobrol angka perceraian juga luar biasa ya. Angka luar biasa. Wah, itu dampak apa tuh dominonya ya. Domino. Oh, jadi kalau mukul banyak tuh kenanya, Iya. termasuk perceraian
banyak yang nggak tahan juga dengan kondisi ekonomi. Nah, hari ini kalau kita boleh sharing, apa sih jenis-jenis usaha yang bisa kita mulai, bukan tanpa modal, kalaupun ada modal, ya modalnya nggak terlalu repot-repot banget harus minjem ke bank atau apa. Ada nggak yang perlu kita sharing nih ke teman-teman yang lagi nonton nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini itu kita di tengah-tengah pandemi ini semua ada kebiasaan baru, Ya. ada keseimbangan baru. Namanya new equilibrium ya. Nah, di situ itu ada produk-produk, ada barang yang memang tenggelam, ada satu produk atau barang yang dia lagi naik ya. Nah, jadi memang bergesernya perilaku konsumen. Konsumen bergeser yang tadinya offline belinya sekarang online. Jadi semua kaitannya dengan pergeseran perilaku konsumen. Ya. Online shopping itu salah satu yang lagi naik ya, luar biasa. Lalu juga food delivery itu jadi salah satu bagian yang adaptif. Jadi kita perilaku konsumen itu, maka dari itu pelaku UMKM juga harus adaptif. Sebelum COVID kita harus kreatif, tetapi di saat pandemi COVID di new normal ini kita harus adaptif. Ya. Jadi kreatif penting, tetapi sekarang harus adaptif. Gitu. Lalu ada ya pastinya frozen food juga lagi naik sekarang. Iya, lalu dan yang paling sekarang naik pastinya itu yang kaitannya dengan digital. Ya, Java Media ya, kaitannya dengan usaha yang dijalankan oleh salah satu Java Media. Jadi semua yang kaitannya dengan offline itu berubah ke online. Yang tadinya ke pasar, sekarang kita beli sayur juga online ya, semuanya. Lalu ada sektor-sektor lain yang memang naik. Salah satu contohnya ya seperti ini nih. Tadinya kita seminar tatap muka, sekarang akhirnya seminarnya online juga. Betul. Bazar juga online. OKOC, Jakpreneur ngadainnya itu bazar online. Di Jakarta Utara, di Jakarta Timur itu programnya Pemda DKI. Bazar yang tadinya ketemu muka sekarang juga bazar online. Jadi semua benar-benar COVID ini merubah tatanan kehidupan dari yang tadinya offline menjadi online semua. Jadi itulah bagi teman-teman pelaku UMKM ya yang ingin memulai bisnis itu pastinya kita harus adaptif dengan kondisi sekarang. Yang kedua, jangan takut untuk memulai bisnis. Karena memang semua teman-teman generasi milenial ini kadang gue nggak punya modal bang. Kalau kita ngobrol nih gue nggak punya modal. Padahal dia punya modal utama ini. Itu dia. Ini yang paling ide gagasan kita bangun tidur. Itu kita udah punya modal nih. Bangun tidur aja kita punya modal ide gagasan. Apa hari ini apa yang harus saya keluarkan idenya itu. Jadi satu insan manusia itu satu hari Allah kasih beri ribuan ide gagasan untuk bisa mengeluarkan satu produk ya. Itu satu hari mungkin bisa 5 produk. Jadi setiap saya bangun tidur saya itu coba 10 gagasan yang harus ini saya lakukan. Setiap bangun tidur. Nah, mau tidur hari ini apa yang udah saya lakukan? Saya mau evaluasi dari 10 pagi di malam apa nih kira-kira yang udah saya jalanin. Salah satu contohnya hari ini nih. Inilah 10 bagian yang kerencana yang udah saya manage di pagi hari dan malam hari saya evaluasi. Jadi kepada teman-teman milenial jangan takut untuk mulai bisnis begitu. Dan yang ketiga jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah cukup ilmu. Harus sering upgrading ilmu. Itu yang penting. Sering lihat seminar online, offline, lalu juga sering tanya dengan senior-senior, itu yang paling penting. Nah, paling itu Ustadz. Ya, saya panggilnya Bang Muhammad ya. Boleh. Bang Muhammad. Jadi kalau hari ini dari peluangnya yang udah disebutkan tadi Salsa Frozen di bidang IT media. Ini salah satunya juga ya. Food ya, itu yang memang nggak. Food, kuliner. Ini orang sehebat-hebatnya ada masalah apapun di negara atau bidang ekonomi, orang nggak stop makan pastinya, nggak stop minum, ya kan? Betul. Nah ini yang paling menjadi dasar. Nah, tinggal masalahnya gini, karena judulnya hari ini peluang karir dan bisnis. Kita tadi baru prolog awal ngobrolin bisnis. Kalau karir kira-kira nih,
kita intip dari sisi Karir ya? Dari sisi apa namanya kebutuhan ketenagakerjaan. Iya, Kira-kira penciptaan pekerjaan ya. Pekerjaan itu pastinya konten kreator lagi hits Content ya. creator. Konten Oke. kreator itu lagi hits. Saya beberapa bulan sebelum COVID itu memang sebelum COVID aja konten kreator itu sangat diburu oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan media ataupun bukan perusahaan media. Konten kreator itu saya juga salah satu trainer di Rumah Siap Kerja. Itu di Rumah Siap Kerja itu generasi muda, generasi milenial itu memang di situ mencari ilmu soft skill ya tentang konten kreator, copywriting. Itu sangat hits ya. Apalagi di COVID-19 seperti ini. Orang semua beralih ke online. Itu salah satu pekerjaan yang lagi hits ya. Dan juga pekerjaan ini konten kreator, youtuber, selebgram itu pekerjaan yang kita nggak pernah kira dulu. Orang tahunya dulu artis aja ya. Artis itu pekerjaan old. Ya itu zaman old itu. Nah tapi sekarang siapapun mereka bukan artis bisa jadi artis sekarang. Itu dia itu ya, bisa jadi selebgram, dia bisa jadi influencer begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peluang karir yang sekarang sedang naik juga adalah yang pastinya kita jasa untuk membantu apapun orang, itu jasa apapun nih sekarang. Jadi saya hari ini gitu nggak mau dengar ada orang yang nggak punya kerjaan gitu. Karena apapun bisa dilakukan. Itu jasa membantu orang, kita nganter apapun itu bisa menghasilkan rupiah. Jadi nggak ada istilah generasi milenial, bang saya nggak punya kerjaan, bukan. Lu belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion lu, istilahnya begitu bang. Jadi bekerja itu bukan hanya di belakang meja, di motor itu kita juga bekerja gitu. Jadi banyak lagi pekerjaan karir-karir yang lain, tapi yang memang lagi hit sekarang itu yang kaitannya dengan sosial media. Iya, konten kreator, youtuber, Instagram yang dulu kita nggak pernah nyangka Atta Halilintar per bulan itu berapa sih menghasilkan uang. Dulu artis kan orang seperti artis gitu, orang berlomba-lomba. Sekarang kita nggak perlu jadi artis untuk menghasilkan rupiah. Kita mau jadi selebgram, youtuber. Yang penting kita punya modal. Apa modalnya? Ini yang pertama, modal utama. Dan banyak ngomong. Banyak ngomong dalam arti kita bisa public speaking kita bagus. Itu dia. Jadi ada lagi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak pernah ada. Salah satu contoh juga saya sebut langsung aja ojek online gitu ya. Ojek online kita nggak pernah terpikirkan dulu ojek online. Sekarang orang berbondong-bondong untuk ikut karena saking pekerjaannya susah. Tapi saya apresiasi kepada mereka ojek online. Kenapa? Mereka mau untuk bekerja walaupun ada orang yang masih menyinyir pekerjaan itu gitu. Saya bilang nggak ada, ini pekerjaan mulia, saya bilang membantu orang Selagi halal ya. iya selagi halal. Kita dalami nanti satu-satu peluang bisnis tadi lebih kepada persiapannya, lalu bagaimana manajemennya, memanagenya. Nanti kita tahan dulu, kita masuk ke sini menarik nih dari Bang Muhammad. Saya mau ke Mas Handoyo dulu. Nah, beliau ke praktisi IT-nya lebih kepada dunia cyber, dunia dunia hari ini kita tidak lepas dari screen ya, dari online, dari apapun. Ini yang menjadi fokus kita juga untuk kita explore. Mas Handoyo, berapa besar sih kebutuhan dana ya? Ini nih langsung saya fokus dulu nih kepada orang yang khawatirnya kalau punya produk begini nanti kalau kita pasarin pakai online-onlinean duitnya nambah lagi gitu. Nah, atau dengan cara seperti apa sih agar murah produk kita dikenal dan cepat dan akhirnya ini juga menambah daya beli orang dan intinya memperkenalkan produk kita gitu. Nah, ada nggak tipsnya agar kita bisa pede gitu ya, mulai main ke pemasaran marketing online kita lebih baik. Oke. Mungkin kalau katakanlah produk macam kopi coklat ini ya. Ada beberapa tahapan yang bisa dikerjakan oleh UKM terutama ya. Apalagi kalau dia baru memulai. Awal paling mudah itu adalah misalnya sekarang contoh hampir semua HP ada aplikasi perpesanan online macam WA, WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram. Jadi
di awal-awal sebenarnya kita nggak terlalu butuh, paling butuhnya kuota ya. Kuota, jadi kalau misalkan nanti step awal kita bisa mulai memasarkan melalui aplikasi perpesanan tadi, misalkan melalui WA atau melalui Telegram atau melalui jejaring sosial yang kita miliki. Dan itu kan kita daftar nggak perlu bayar. Betul. Jadi sebenarnya ini tinggal kreativitas kita di dalam belajar bagaimana optimasi pesan online tadi, termasuk sosial medianya bagaimana. Jadi biasanya step pertama adalah melalui aplikasi perpesanan dulu, WA misalnya ya. Nah kemudian setelah di sana mulai mempromosikan diri, nah step berikutnya adalah mempersiapkan akun jejaring sosial, baik itu mungkin dari Instagram, maka nanti di Instagram page-nya mulailah publish data-data produk kita, keunggulannya apa, harganya berapa, termasuk nanti kalau misalkan mau pesan bagaimana, itu juga bisa kita set di aplikasi sosial media kita. Lalu setelah sosial media, maka nanti kita juga bisa mulai naik ke level berikutnya. Jadi pertama adalah perpesanan. Yang kedua sosial media kita optimasi. Sosial media ini banyak ya, Instagram, Facebook ataupun YouTube. Ya YouTube nanti lebih banyak ke edukasi konsumen ya. Jadi saya pun sendiri di tempat saya YouTube saya lebih gunakan untuk edukasi konsumen plus iklan. Jadi kalau artinya kita edukasi konsumen tapi juga sekaligus dapat uang dari iklan ya. Jadi pakai Google AdSense-nya itu. Nah, kemudian setelah sosial media ya, termasuk video konten kreator dan sebagainya tadi ya, kita bisa masuk ke website. Jadi step pertama aplikasi perpesanan, kedua sosial media, ketiga mulai establish website. Artinya kalau nanti misalkan usaha mulai berkembang, kita nggak bisa seluruhnya relying on sosmed ataupun WA tadi. Berarti kita butuh aplikasi, misalnya web based dulu lah ya. Level paling dasar web based dulu. Jadi web based nanti orang bisa order macam toko online dasar ya. Nah itu nanti bisa order atau misalnya landing page. Jadi landing page itu nanti ada form pemesanan. Semacam beberapa teman kemarin yang dia mulai semasa pandemi corona itu 4 bulan itu kan hampir nggak ada pesanan ya. Nah mulailah konsultasi, Mas sebaiknya gimana? Coba mulai belajar frozen food. Jadi teman saya yang di Semarang misalnya ya, dia punya produk bebek goreng ya, sama bakar. Nah step awal dia hampir 3 minggu awal itu cuma belajar gimana makanan ini bisa awet paling nggak 3 hari sampai 5 hari. Sehingga setelah itu siap, jadi baru dia membuat sebuah website. Jadi pemesanannya ada 3 opsi tadi. Pesan online, sosial media, dan website. Tapi endingnya difokusin ke website. Karena agar lebih mudah di pengelolaan. Jadi setiap kali ada orang pesan, mereka disuruh ngisi form di website, ya. Begitu masuk langsung diproses, proses seperti itu. Nah di website itu kan langsung bisa dikalkulasi, misalkan ongkirnya berapa. Jadi dia pesan beratnya berapa kilo, ongkirnya berapa langsung ketahuan. Kalau kita melalui aplikasi sosial media ataupun WA, maka kita mesti ngitung manual. Repot satu-satu ya. Maka digunakanlah website. Yang keempat berikutnya adalah menggunakan aplikasi mobile. Tetapi ini pasti butuh invest gede ya. Makanya biasanya step awal kalau UKM saya sarankan mulai dari WA dulu, sosial media, baru kemudian ke landing page yang dia support dengan pemesanan online ya. Kalaupun nanti punya dana lebih bisa naik ke aplikasi. Misalnya kayak sekarang yang ada sayur box, terus banyak lah ya sekarang itu udah melalui aplikasi. Nah mungkin step itu aja, 4 step itu yang bisa dijalani oleh UKM ya. Kalaupun perusahaan besar pasti udah beda lagi ya, karena mereka pasti udah punya channel pembayaran dan sebagainya. Tapi kalau untuk UKM bisa 4 step tadi. Kalau saran saya sih 3 step awal aja, kalau misalkan udah bisa udah bagus. Kita ulangi step 1 tadi. Step 1 adalah kita gunakan aplikasi perpesanan online. Ya. Yang kedua sosial media, entah Facebook, entah Instagram, entah YouTube ya. Tapi YouTube saran saya lebih untuk edukasinya. Plus kalau misalkan mau di advertise, artinya sekalian edukasi sekaligus juga iklan. Ya, jadi YouTube-nya ada iklan juga seperti itu. Jadi dapat duitnya 2 ya. Edukasi konsumen plus dari iklan. Terus yang ketiga adalah website. Ya, itu untuk UKM ya. Kalau nanti misalkan punya dana lebih bisa masuk ke step 4 yaitu pembuatan aplikasi. Seperti itu. Mungkin itu. Lanjut sedikit, kalau sampai ke website nih. Bayangan orang yang ya kita biasanya sih secara umum yang saya lihat sih kelihatannya orang baru pada tahapan 2 ya. Secara umum ya tahapan 2. Kalau website nih kira-kira
butuh dana gede nggak sih? Udah mikir nih, misalnya udahlah. Walaupun tadi profesionalnya lebih enak tuh, akhirnya kan lebih cepet ya. Nggak satu-satu orang sekali 100 mesen kita ladenin satu-satu, repot tuh kan. Kalau website kan lebih praktis, betul kan? Nah, paling minim nih, kisaran duit berapa sih untuk bisa sampai punya website yang standar begitu tuh? Website untuk perpesanan online ya, paling enggak biasanya kan gini, kalau website dari pengalaman teman-teman yang dari UKM kecil ya, sebenarnya dengan budget sekitar 800.000 itu udah bisa ya. Dalam artian gini, 800.000 itu dia udah support dengan ongkir ya. Karena kalau plugin ongkir itu kan kita mesti bayar per tahun 300.000 lah. Betul. Sedangkan websitenya sendiri, kalau website aja itu bisa di angka 600.000-an bisa udah. Oke. Plus plugin ongkir ya 800. Iya. Tergantung nanti kalau traffic. Jadi biasanya kalau website saya biasanya menyarankan sambil lihat traffic mas. Kalau trafficnya gede, maka silakan naikkan. Jadi speknya misalnya awalnya cuma space-nya cuma 200 mega. 200 mega itu kan paling sekitar tadi 600.000 udah dapet lah ya. Udah diinstalin, udah pasang, udah selesai. Tapi begitu nanti traffic udah mulai naik, nah bisa di-upgrade tuh. Speknya naikin misalnya jadi 2 giga. Makin gede lagi, naikin lagi. Seiring tumbuhnya. Jadi seiring tumbuhnya order baru dinaikkan seperti itu. Kayak gitu. Menarik, nanti kita dalami lagi nih, luar biasa nih. Lanjut ke Om Denny. Nah, perlunya kan kita juga persiapan nih. Nah, ini kalau tadi ke Om Handoyo lebih kepada teman-teman yang kena PHK nggak jadi kiamat banget ya, Bang Muhammad gitu ya, tadi walaupun kena kopi hitam banget gitu ya, kopi hitam manis masih asik gitu ya. Tapi nggak masalah, tapi bukan berarti kehidupan selesai, enggak. Oke lah, ada uang pisah tadi misalnya, uang pisah kan bisa tuh untuk tadi belanja segala macam. Sambil kita pikirin sambil bangun tidur tadi, ya 10 ide tadi, 10 ide produk kita coba nanti fokuskan, lanjut ke bagaimana cara memasarkan tadi. Nah sekarang saya mau ke Om Denny, perlunya jangan sampai kita kata ini peribahasa atau hadis saya lupa. Jangan sampai kita masuk kejeblos ke lubang yang sama 2 kali maksudnya, apalagi 3 kali, 5 kali, apalagi itu ya lebih parah lagi, 2 kali aja nggak boleh. Nah jangan sampai kita mulai usaha baru, mulai survive, mulai bagus, tiba-tiba kena sebuah jebakan Batman lah gitu ya, perjanjian kerja lah, kerjasama lah, tender bareng lah, nah PKS dan sebagainya, akhirnya kita jadi demotivasi lagi tuh. Nah, apa sih yang harus kita siapin? Kalau ada misalnya nih, kita bicara nggak yang karir dulu, bisnis dulu nih, baru nanti fase kedua kita bicara karir. Bisnis ya ada ngajak bareng. Oke, kita kerja bareng, ada perjanjian kerja. Apa sih yang harus dipersiapin? Tips dan triknya? Ya, jadi memang ini Pak Abi yang sering kita para pengusaha muda, pengusaha baru, atau yang menjajaki ya, atau peminat usaha, wirausaha dan sebagainya, mereka seringkali menempatkan, sebenarnya ini masalah umum ya, klasik. Yang namanya pengusaha, sebagian besar itu ternyata lebih banyak menempatkan masalah sales, penjualan itu di atas segala-galanya pada saat mulai. Ya. Dalam beberapa kajian, pelajaran atau kajian dari guru-guru saya dulu, itu ada cerita yang menarik nih. Investor, investor dari negara barat, kalau dia datang ke satu lokasi mau invest, yang dia bawa siapa? Yang dia bawa itu orang legal, konsultan hukum yang dia gandeng, bukan orang accounting, nah kan? Nah sebaliknya investor dari negara timur, saya nggak enak lah nyebut nama negaranya lah, barat sama timur aja lah ya, timur, yang mereka bawa siapa? Orang accounting. Kenapa mereka bawa orang accounting? Karena yang dia hitung adalah gimana nih ngitungnya nih? Untung jual berapa nih? Gitu kan? Untung berapa nih? Oh, dia ngitungnya untungnya kan? Gimana cara menekan biaya produksi? Gimana investasinya seminim mungkin tapi dapat pengembalian, dapat profit yang sangat tinggi dan sebagainya. Apakah itu salah? Enggak. Itu nggak salah, wajar. Memang namanya bisnis tentu profit arahnya, tujuannya. Kecuali kalau kita ngomong yayasan ya, sosial, itu kita nggak ngomong profit. Profitnya profit akhirat kalau itu, gitu kan. Jadi ini cerita yang menarik yang saya dapatkan dari guru-guru saya, senior saya dulu. Dan memang ternyata di Indonesia ini saya banyak menemui teman-teman yang pada saat mereka memulai usaha
Bahkan ini beberapa klien di DHM Partners yang mereka sudah mulai usahanya, sudah di level tengah nih. Jadi sudah bukan investasi kecil lagi, tapi bukan yang super besar, yang menengah. Mereka itu masih banyak yang melupakan atau melewatkan sentuhan-sentuhan legalnya, sentuhan hukumnya. Sebenarnya kalau kita menyebut istilah hukum atau legal kayaknya kok serem banget sih kan gitu. Ini ngomongnya serem-serem amat gitu. Jadi saya mungkin merubahnya menjadi sentuhan-sentuhan pengamanan. Jadi saya lebih senang menyebutnya bagaimana kita perlu mengamankan usaha yang kita bangun supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah-masalah hukum. Nah kan? Supaya kita tidak terjebak tadi kalau kata Pak Abi tadi, ya kan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah karena memang karakter dasar kita dalam arti kita di Indonesia termasuk saya ini, biasanya adalah yang penting gue jualan dulu deh, kan? Penting gue jualan dulu deh. Ntar dari sana tiba-tiba berantem rebutan lapak ya kita berantem aja dah kan gitu tuh. Nah ini yang mungkin perlahan-lahan kita harus mulai improve lah ya. Ada beberapa poin sederhana yang menurut saya bisa di-share dan ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman para pemula ya yang baru mau mulai usaha dan sebagainya. Yang pertama kita harus memahami dulu kita ini berada di bidang apa. Nah kan, kemudian pahami rambunya. Yang sederhana aja, nggak usah jelimet-jelimet. Bukan berarti kita harus beli bukunya, belajar semua detail enggak, gitu loh. Tapi misalkan contoh nih, kalau saya usaha di bidang makanan misalkan, saya harus tahu mana yang makanan yang boleh dan yang nggak boleh dijual sembarangan misalkan. Jangan sampai saya jual makanan atau kuliner yang ternyata bahannya itu nggak boleh sembarangan. Jadi itu bahan harus pakai resep dan sebagainya misalkan. Itu hal pertama seperti itu. Masalah perizinan itu biasanya berjalan seiring biasanya. Kalau UMKM terutama biasanya memang mereka maju duluan. Jadi sambil jalan nanti dia. Semakin berkembangnya usaha, terus mereka mulai mengurus perizinannya dan sebagainya. Itu sih masih oke saja. Nah, yang menarik pada saat Pak Abi tadi bilang ada saat kita sudah mulai usaha nih, pontang-panting sendirian, masak sendirian gitu ya. Tiba-tiba Pak Umar datang, dan join yuk, gitu kan? Join yuk. Gue invest dong di sini, gitu kan? Kita bikin franchise bareng. Kita bikin franchise bareng yuk, gitu. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Saya sangat tidak menyarankan kita meletakkan kepercayaan berdasarkan hubungan baik dalam hal ini. Itu penting. Ya, bahwa kita percaya sama orang karena saudara atau karena teman dekat itu nggak masalah. Tetapi dalam konteks bisnis, saya sungguh menyarankan kepada kita semua untuk benar-benar mendasarkan kepada poin-poin tertulis yang disepakati. Jangan karena saya saudara nama Mas Sandoyo, terus tiba-tiba, cincai gitu udah. Jangan. Berapa banyak kasus di luar sana yang saudara kandung saja jadi musuhan. Ya kan, nggak perlu kita sebut merek-mereknya lah, ribut. Suami istri jadi ribut kan gitu. Ibu dan anak segala macam, masalah apa tuh, ayam apalah segala macam, kan segala macam tuh kan. Jadi heboh. Padahal awalnya dimulai dengan hubungan darah malah. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran sebenarnya. Jadi dimulai dulu dari kita harus membuat semacam poin-poin dasar, pointers atau hal-hal penting apa yang harus kita sepakati. Kalau saya mau deal sama Pak Sandoyo, kemudian saya harus Sandoyo datang di Den, kita join yuk, gitu kan. Kayaknya sambal yang lu buat keren Den, gitu kan. Gue bisa bantu jualin Den, gitu kan. Nah, artinya sebenarnya yang terlihat di sini Mas Sandoyo datang menawarkan konsep marketingnya. Saya produsennya, kan gitu. Oke, kerjasama ini kerjasama apa? Nah, saya harus bikin beberapa poin. Poin yang harus saya buat sebagai pemilik asli usaha itu adalah poin-poin yang mengamankan produk kita dulu. Ya kan? Karena kan kita yang punya. Ya kan? Ini kan kita bicara dalam konteks untuk para pemilik usahanya.
buatkan dulu poin-poinnya yang penting untuk kita lindungi. Contoh, kalau saya bikin sambal tadi, Iya, resepnya berarti. pasti ada namanya rahasia dagang. Ya kan, ramuan-ramuan segala macam produk makanan minuman itu semua ada ramuan-ramuannya, yang itu selalu pasti disimpan sendiri. Bahkan perusahaan besar sekalipun itu juga memiliki ramuan-ramuan yang formulanya disimpan sendiri. Itu namanya dapur, nggak bisa di-share kemana-mana. Ya, itu sama krusialnya sama laporan keuangan. Sama pentingnya sama itu kedudukannya gitu loh. Jadi benar-benar disimpan. Nah, itu kita harus kotakin dulu lah itu. Ini adalah sesuatu yang hanya saya yang tahu atau hanya beberapa orang yang tahu. Kemudian bagaimana teknis kerjasama pemasarannya misalkan. Kemudian masalah hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban ini menjadi penting, terutama di bagian apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Supaya menghindari dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi duplikasi pekerjaan. Yang kedua, terjadi keadaan tidak ada yang ngerjain tugas itu. Pak Andoyo bilang, loh, gue pikir lu dan yang ngerjain gitu kan. Bukan lu dong yang ngerjain Pak gitu kan. Misalkan dia mau bikin kerjasama. Pak Andoyo datang dengan konsep marketingnya, saya punya sambelnya. Terus Pak Andoyo pikir konten saya yang buat. Saya pikir, kan lu marketing, kan lu yang bikin dong kontennya gitu. Wah udah, kagak ada saling tunggu menunggu dan sebagainya. Karena semuanya saling sungkan, nah itu tadi yang membuat kita jadi punya potensi masalah. Sehingga sungkan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan gitu. Kalau kita mau ngomong kerjasama bisnis, atau tadi istilahnya Pak Umar adalah PKS tadi, tapi PKS itu perjanjian kerjasama ya. Kerjasama. Bukan partai, bukan. Nah, jangan disalahartikan loh ya, gitu. Ini beda urusannya. Gitu. RUU juga kan? Ya, PKS tentunya perjanjian kerjasama, ya kan. Nah, membuat perjanjian kerjasama tadi itu intinya adalah membuat rambu-rambu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan perlu kita ingat, namanya saja sudah perjanjian kerjasama. Artinya kedudukan sejatinya adalah seimbang. Ya kan? Kerjasama ya. Namanya kerjasama. Kecuali kalau dikerjain bersama-sama itu beda urusannya kan gitu. Tapi kalau perjanjian kerjasama itu seharusnya kedudukan seimbang. Banyak kita yang saling sungkan satu sama lain. Ya, saya sungkan sama Pak Andoyo, aduh selama ini Pak Andoyo baik sama saya sungkan, udah terserah Bapak deh gimana gitu. Padahal sebenarnya saya ada kondok dalam hati, kan gitu tuh. Itu nggak sehat. Di belakang nanti ribut. Di belakangnya bukan sehari 2 hari, mungkin 5 tahun, 10 tahun, ribut pecah keributan. Kan? Dasarnya itu dulu, hilangkan rasa sungkan. Equal ya, seimbang dulu ya. Itu dulu. Ya, keseimbangan baru itu. Betul. Itu persis. Keseimbangan baru. Saya mau explore balik lagi ke Bang Muhammad dulu. Menarik nih, menarik, lengkap banget ya. Ada peluang produknya, ada bagaimana kita memasarkannya dan bagaimana persiapan jangan sampai kita jatuh di tengah jalan dan bikin putus asa lagi gitu kan. Wah, baper 2 kali gitu ya. Nah, tadi disebutin Bang Muhammad tadi di era kita walaupun bilang era milenial, walaupun hari ini kita dalam masih badai Covid ya. Ada keseimbangan baru tadi. Ada keseimbangan baru dan kita harus adaptif tadi ya, bukan lagi kreatif tapi juga adaptif. Nah, peluang-peluangnya tadi udah disebutin tuh, ada frozen ya, online ya dan lain sebagainya. Nah, pada fase 1 nih misalnya, yang paling mudah deh, saya mau kasih teman-teman yang hari ini tadi Bang Muhammad bagus banget tuh. Kita nggak ada alasan hari ini nggak kerja, nggak bisnis, nggak cakep tuh. Jadi nggak ada orang pelangak pelongo gitu ya. Hari ini nggak nontonin kebakaran pelangak pelongo. Nggak ada tuh. Jadi kita harus mulai mulai berpikir tadi dengan modal ide pagi gitu ya. Lalu duit lakukan, bukan hanya pakai duit juga sih maksudnya. Duit dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kasih tips yang paling mudah apa? Misalnya kalau frozen prosesnya begini, kalau yang bisnis tadi apapun bentuknya. Yang cara gampang yang menurut pengalaman beliau Bang Muhammad ini kan memang jadi coachnya UMKM yang luar biasa di tim OKOC. Yang paling gampang deh yang bisa kita tularin dari mulai tadi bangun tidur punya 10 sampai realisasinya kayak apa, kira-kira apa sih yang bisa di-set? Yang pertama itu
follow your passion. Ikuti gairahmu. Penting tuh, Itu passion tuh. Passion. Jadi gini, sebagaimanapun kita mau lakukan itu, kalau itu bukan passion kita, itu akan balik kanan. Kita nggak mau lanjut. Tapi kalau passion kita kuarsa duit apapun, lalu malam 24 jam kita kerjain, itu akan kita terabas terus. Nah itulah sesuai dengan passion kita. Jadi yang saya bilang tadi, kita bangun tidur. Nih saya biasanya kok demennya jadi masak. Padahal saya kerja di bank, tapi kok demennya masak. Lalu akhirnya tiba-tiba banyak di kantor kadang buka lapak. Istri saya dulu kerja di Bank Syariah Mandiri. Itu dia kerja di bank tapi setiap hari buka lapak. Jadi iya, buka lapak di kantor gitu. Itu salah satu peluang. Jadi jangan kita cuma di kantor banyak orang, karena ada banyak manusia, ada banyak kebutuhan. Berarti di situ ada peluang gitu. Persis. Nah, sekarang ini saya sukanya masak. Sebenarnya saya kerja nggak terlalu suka. Akhirnya saya coba dia suruh bikin kue atau bikin yang dia bisa. Ini udah passionnya dia nih, masak dan lain sebagainya, dia bikin, silahkan. Setelah itu kalau misalkan nanti ini bisa diterima oleh masyarakat atau oleh teman kantornya, berarti itu peluang yang baik untuk dilanjutkan. Jadi apapun itu dikerjakan, yang penting sesuai passion, itu yang pertama ya. Udah sesuai passion. Yang kedua, setelah passion apa? Action. Jangan passion doang. Jangan kita di rumah masak aja 1 hari 2 hari, kita terus bereksperimen tapi nggak pernah action. Actionnya apa? Keluarkan produk kita, dijual, brandkan produk kita. Jangan konsumennya suami doang. Iya, jangan konsumennya suami doang. Benar gitu kan? Nih istri saya masak aja, konsumennya saya mana? Coba tularkan atau majukan actionkan gitu. Udah. Bikin sekarang, merekin lah, produkin gitu, kasih brand. Jadi action. Setelah passion, action. Yang kedua apa? Contribution. Contributionnya apa? Kontribusi. Jadi jangan kita mau profit doang. Ada hak di situ, ada hak orang lain di situ dari rezeki kita. Jadi bersedekah itu bukannya mengurangi, malah menambah. Karena gini, matematika manusia 1 tambah 1 2. Tapi matematika ilahi, matematika Allah 1 tambah 1 10. Kenapa kita baca Al-Quran 1 ayat diganjar 10 pahala, 100 pahala. Itulah matematika ilahi. Nggak bisa diukur oleh matematika manusia. Itu contribution. Yang keempat apa? Result. Passion, action, contribution. Result, hasilnya serahkan sama Allah. Hasilnya serahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seberapapun uang yang Anda keluarkan, tapi kalau Allah belum takdirkan, yaitu belum rezeki Anda. Begitu. Jadi passion yang pertama. Yang kedua action. Jangan cuma ide. Bangun tidur keluarin ide. Wah, ada ide ini. 1 hari 2 hari passion, ide terus, tapi kok nggak action. Jadi habis Nah, ini kan salah satu action. keluarin ide terus tidur lagi. Itu action juga. Action tidur lagi gitu. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID kemarin, itu banyak pelaku-pelaku UMKM yang sharing dengan saya, dia mengeluarkan produk-produk baru. Ada yang, dan juga ada orang-orang penulis yang biasa tadinya nulis cuma di sosial media, dia keluarin buku. Itulah, jadi ada anugerah nih. COVID ini ada anugerah, musibah, tapi ada juga anugerah. Dia lebih banyak waktu, dia lebih banyak ide, begitu. Dan banyak peluang di tengah pandemi COVID-19. Nah, action ya. Yang ketiga, contribution. Yang keempat, result. Nah, saya ingin menanggapi tadi pernyataan Bang Denny. Jadi pelaku usaha, entrepreneur baru mengedepankan sales ya. Itu nggak salah, tetapi nggak benar juga. Karena gini, ada kurikulum OKOC yang dikeluarkan oleh Bang Sandi. Itu namanya 7 pas. Ya, 7 pas. Jadi legalitas itu ditaruh di tengah, perizinan ditaruh di tengah sebelum sales. Bayangkan legalitas, jadi dari 7 pas namanya. Yang pertama pendaftaran ya, ikut daftar, lalu yang kedua ada pelatihan. Jadi di OKOC dia dilatih bagaimana yang tadinya belum punya produk jadi punya produk, yang punya produk bisa level up atau scale up ya. Nah, yang ketiga pendampingan, one on one, didampingi, dia coba sharing dengan coach, dengan trainer. Nah, itu pendampingan. Nah, yang keempat itu P, yang keempat tadi pendaftaran, pelatihan, pendampingan. Yang keempat perizinan legalitas. Ini belum sales nih.
Orang belum disuruh jualan. Siapin Dia dulu tuh. udah action tapi udah bikin produk, udah brand. Tapi jangan dipasarkan dulu sebelum ada perizinannya. Belum ada kontrak bisnisnya dengan dengan rekan kerja Anda. Pemasaran. Yang kelima, setelah ada perizinan pemasaran, baru perizinannya sudah ada, sudah didampingi pendampingannya, pelatihannya sudah ada, silahkan pasarkan viral mungkin produk Anda. Itu pemasaran. Yang keenam, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu diajarkan, dibina itu sebelum dia dapat akses permodalan. Jadi laporan keuangan dulu jangan sampai laporan keuangannya nggak baik. Begitu. Setelah pelaporan keuangan yang ketujuh adalah akses ke permodalan. Jadi nanti OKOC itu membuka akses permodalan ke beberapa bank yang sudah bekerja sama. Jadi begitu. Mungkin juga ke kementerian-kementerian, antara lain Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi legalitas itu ditaruh sebelum pemasaran, sebelum sales. Yang benar begitu. Yang benar begitu. Iya. Saya salah berarti. Bukan salah, Pak. Ini nggak ada yang salah. Terlalu baik dia. Ini nggak ada yang salah. Jadi kita harus ngadep kamera atau ngadep sini? Kamera kan? Kamera ketiga. Jadi memang yang paling baik adalah selesaikan dulu dengan produk kita, perizinannya, kita pelatihannya, pendampingannya dengan trainer, karena guru itu guru, coach, trainer, ustadz itu sebutan yang sama. Saya lihat dia gini, kalau guru di sekolah, ustadz di masjid, di majelis taklim, kalau trainer di tempat-tempat umum coach itu semua sama, punya peran penting luar biasa. Jadi kita nggak bisa apa-apa tanpa guru begitu. Nah, itulah pelatihan dan pendampingan. Jadi 7 pas yang digagas oleh Bang Sandi ini itu adalah kurikulum yang dipakai di seluruh Indonesia oleh pelaku-pelaku UMKM yang tergabung di OKOC. Dan ini sudah diadopsi oleh pemerintah daerah, bukan hanya pelaku-pelaku UMKM. Salah satunya siapa? Pemda DKI. Pemda DKI dinas koperasinya sudah mengadopsi kurikulum ini. Lalu kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama itu mengadopsi kurikulum yang digagas oleh Pak Sandi, yaitu 7 pas. 7 pas pasti sukses, insya Allah. Itulah. Jadi yang disebut oleh Pak Denny betul sekali. Gitu. Nanti kita dalami strategi brandingnya. Penting itu. Penting tuh, karena setiap produk apapun enak. Tapi yang nikmatin istri kita, enak bang gitu ya, ajib deh bang gitu. Tapi yang bilang baru orang rumah. Nah, sedangkan orang luar, perlu kita sambungin rasa enaknya itu dengan sebuah branding yang juga bisa tergambar betul-betul enak kan nih gitu. Jangan-jangan cuma enak biasa gitu kan. Nah, seperti ini kan kopi DHM ini kopi di hatimu nih. Wah, kalau di hati nggak mungkin nggak enak. Benar gitu kan. Ya silakan nanti coba nih. Saya udah nyoba nih. Langsung kunjungin IG-nya, ada IG-nya. Nanti kunjungin IG-nya. Di bawah tuh muncul tuh ya. Ya di running text. Oke. Lanjut ke Om Handoyo. Nah, seru juga tadi tuh. Konteks ke arah kita modal dikit tuh, cuman hitungan ratusan ribu ya. Tapi kita kayaknya keren banget tuh, punya website ya kan, profesional banget, udah harusnya begitu zaman nih. Ya kan, udah zaman milenial ya, bukan kolonial lagi. Kalau kolonial masih jualannya biasa-biasanya, udah harus milenial. Nah, dengan modal 600.000 sampai 800.000 kita naikin tadi, nanti terus beriringnya usaha ini tumbuh ya, kita bisa terus perbarui. Nah, perlu juga kita bahas juga terkait produk seperti apa sih dari sisi misalnya fotonya ya, bentuknya, packagingnya. Nanti kan perlu kan, pasti di website itu kan orang ngelihatnya apa, bentuk filmnya atau apa. Nah, persiapan seperti ini sebenarnya ribet nggak sih? Butuh waktu lama nggak sih? Nah, kalau begini kan ada orang yang prinsipnya begini nih, repot banget jualnya, harus begini dulu, akhirnya kita nggak dapat nih. Nah, tapi penting di akhirnya itu orang akan kenal produk model kayak begini nih kalau udah dipasarin dengan online kayak gini. Nah, persiapannya kayak gimana tuh? Biar agak gambaran orang yang baru mulai nggak repot kan? Yang pertama pastinya kita harus sudah punya produk. Betul. Nah, ngomong gaib ya produknya. Nah, terus ketika produk itu mau dipasarkan secara online, maka biasanya
kita butuh gambar-gambar yang baik dan menarik. Nah, seperti pada umumnya sekarang ya, hampir semua orang punya HP. Nah, ada beberapa teknik-teknik yang bisa dipelajari di YouTube sebenarnya ya, ataupun di sosial media lain. Bagaimana cara memfoto produk ya dengan kamera ala kadarnya, tapi hasilnya menarik. Salah satu contoh teman-teman UKM yang sempat kerja bareng sama saya, fashion dan sebagainya, paling banyak fashion sama makanan ya. Nah, fashion itu yang pertama, kan biasanya fashion butuh model. Nah, itu bisa menggunakan model entah suaminya sendiri, istrinya sendiri, atau apa namanya, anaknya sendiri. Itu bisa dimulai dari sana. Terus, tapi Pak, rumah saya itu jelek misalnya. Beli wallpaper, kan banyak kan di wallpaper yang kayak gini di belakang kita ini. Nah, itu trik aja sebenarnya. Jadi paling modal 100.000, 200.000 wallpapernya udah menarik. Terus ada juga dia punya usaha desain kartu undangan ya waktu itu. Mas, foto saya jelek. Nah, coba kamu beli aja misalnya kayak alas rumput yang rumput sintetis itu ya. Beli aja paling nggak usah lebar-lebar, yang setengah meter aja, nanti foto di sana. Nah, jadi nggak harus pakai fotografer profesional untuk awal-awal ya. Properti mahal. Nah, properti mahal dan sebagainya itu nggak harus. Jadi bahkan kadang-kadang kalau pencahayaannya minimal gimana? Cari lapangan yang pencahayaannya itu terang. Tinggal gelar aja alas rumputmu tadi di atas rumput beneran lalu foto. Seperti itu. Di tengah hari. Nggak masalah. Jadi pertama dari produk dulu. Jadi produknya udah ada, lalu buat gambar yang menarik. Dan konten itu gini. Jadi ini kasus nggak hanya di UKM ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar macam hotel pun, saya ada yang hotel pun sampai setahun kontennya nggak siap. Ya, sampai akhirnya oke deh, tambahin berapa juta, nggak apa-apa, saya siapin konten. Jadi memang untuk digital marketing, baik itu ya di Instagram ataupun di website, masalah paling utama adalah konten. Ya, jadi kalau misalkan mau go online, maka pastikan siapkan konten. Konten ini berupa gambar, teks, ataupun video. Jadi nanti jangan sampai gambarnya bagus tapi deskripsinya nggak jelas. Misalkan jual kopi di hatimu gitu, terus nggak jelas bahannya apa, nggak tahu kan, rasanya gimana, harganya berapa, kalau order gimana, nah itu konten. Ya, dinamakan story apa namanya itu? Ya, itu nanti konten kreator sebenarnya. Ya. Makanya beberapa UKM yang dia udah mulai establish, kalau nggak mau ribet, nyewa aja konten kreator. Jadi ada beberapa mahasiswa yang saya bina juga untuk belajar jadi konten kreator. Nah, jadi itu karir baru tuh konten. Itu konten karir baru, benar. Karir baru tuh. Jadi banyak yang beberapa UKM itu kalau kamu nggak siap dengan konten, silahkan kasih produk aja ke konten kreator. Jadi mahasiswa pun banyak yang mau. Ya, dengan modal HP kita bayar katakanlah 300.000 misalnya, seminggu posting 2 kali, itu banyak yang mau. Ya, sebagai sampingan dari mahasiswa, daripada mereka nganggur nggak jelas, kuliah juga online kan. Nah, jadi mahasiswa bisa kita pekerjakan. Biasanya kalau di sana, kalau saya lihat biasanya cari mahasiswa yang mereka punya misalnya IG-nya bagus. Nah, itu nanti artinya ini peluang untuk mahasiswa juga yang punya IG bagus, profilingnya bagus, ternyata karyanya bagus. Nah, itu bisa kita hire sebagai konten kreator freelance. Seperti itu. Jadi konten siap, baru masuk ke online. Seperti itu kira-kira. Artinya, nah nanti berkembang nih. Jadi misalnya kayak beberapa usaha fashion yang sempat kemarin saya dampingi, yang di rumah sakit dekat Duren Sawit ya. Itu awalnya dia karyawannya agak ganteng dikit, terus difoto. Nah, terus dikit apa banyak? Karena sama saya masih ya mirip-mirip lah. Nggak terlalu ganteng. Nah, artis dan wajahnya nggak fotogenik banget gitu. Tapi karena mau hemat, ya akhirnya difoto itu dulu. Terus lama-lama order makin banyak kan. Coba cari model-model mahasiswa yang kira-kira mau dibayar agak murah. Nah ya, jadi dia sebagai foto model, bahkan sampai orang bertato pun di-hire karena dia fotogenik. Jadi ada beberapa produk yang dia itu emang dikhususkan untuk orang bertato yang sudah tobat ya. Jadi image-nya waktu itu adalah, kok orang bertato? Ya emang orang bertato nggak boleh tobat misalnya. Nah, jadi akhirnya dipakai juga beberapa foto orang bertato yang seperti itu. Ada strategi juga. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa mahasiswa itu yang kita nggak punya duit nih, UKM-nya nggak punya duit. Boleh nggak kamu saya bayar kalau ada produk baru dan foto baru? Jadi misalnya dia produk kaos,
ya udah difoto aja seharian tuh foto kaos, ya. Misalkan ada 3 kaos ya dikasih 3 kaos seperti itu. Iya. Kayak gitu kira-kira. Oke, Seperti itu. menarik tuh. Jadi sekali lagi simpulannya nggak perlu mahal ya. Ya yang penting tadi kalau memang sekiranya nggak punya ide ya manfaatkan posisi apa tadi konten kreator ya, mahasiswa juga banyak sekarang ya. Banyak sekarang. Nah itu jadi nimbulin bisnis baru tuh. Peluang karir baru, pekerjaan baru tuh. Nah itu yang nggak kata Pak Muhammad tuh Bang Muhammad yang selama ini nggak kebayang karir itu nggak ada 10 tahun lalu belum ada. Oke, menarik. Lanjut lagi ke Om Denny. Kita lanjutin tadi tahapan-tahapan pembuatan itu. Perlu nggak sih tahapannya itu terlalu ribet ya? Klausul-klausulnya tuh ntar yang harus apa sih isinya gitu kan? Tadi udah sungkan, udah nggak enak. Udahlah nggak usah begitu. Yang penting kita ikhlas-ikhlasan aja lah gitu. Tetapi minimal klausul apa sih yang perlu dijadiin perjanjian bersama tadi ya, PKS tadi, perjanjian kerja bersama tadi, minimal ada berapa item sih yang perlu di situ ya, perlu tergantung, dan perlu nggak pakai materai. Nah ini perlu juga nih kadang. Nah materainya bentuknya nanti belakangan atau di depan. Nah itu penting juga tuh di share tuh. Ya. Jadi memang berarti kita bicara tentang bagaimana konsep sederhana yang mudah dimengerti untuk memulai sebuah perjanjian. Iya, betul. Ya kan? Kalau namanya perjanjian pasti ada pihaknya lebih dari satu. Betul. Nah kan? Minimal 2 pihak. Karena namanya perjanjian. Kalau pihaknya hanya satu, namanya bukan perjanjian, pernyataan. Menyatakan. Ya kan? Jadi perjanjian pasti pihaknya 2. Minimal 2. Ya, secara sederhana yang bisa kita lakukan buat teman-teman yang baru mau mulai, mungkin kalau mau dicatat dan sebagainya silahkan. Yang pertama itu biasanya nih ya, kalau urutannya dalam konsep perjanjian itu yang pertama pasti identitas para pihak. Iya. Identitas, Kita nggak bisa loh menyepelekan identitas para pihak. Dicantumin tuh nomor KTP-nya gitu. Iya, jadi sekarang itu identitas yang paling bisa dipegang adalah NIK tadi. Adanya di mana? Di KTP. Ya kan? Ambil di situ namanya, nama lengkap. Jangan nickname. Ya kan? Nah, nama saya panjang. Diambil si Gundul gitu doang. Ya enggak bakal nemu nanti ujungnya. Kenapa sih kok nama panggilan? Kenapa sih kok penting? Itu dibuat dengan nama-nama atau data sebenarnya. Karena kita bicara tentang sebuah ikatan hukum. Ya, transaksi hukum ini kita artinya kedua pihak akan saling mengikatkan diri. Dan dalam konteks membuat perjanjian, kalau di legal drafting, proses atau kegiatan legal drafting, ya itu pada saat kita membuat sebuah perjanjian, kita itu si legal drafternya itu sudah harus bisa mengantisipasi, membayangkan kondisi nanti di belakang hari kalau terjadi masalah. Betul. Itulah yang membuat kenapa proses legal drafting biasanya takes time. Iya. Ya kan? Makanya kenapa kita jangan buru-buru kesel dulu sama teman-teman di bagian legal kalau di perusahaan yang kalau bikin perjanjian lama. Itu bukan mereka malas. Seringkali mungkin mereka itu harus membayangkan. Membayangkan gitu loh. Ke potensi konflik yang muncul di belakang apa gitu. Betul. Sehingga dalam membuat dia bisa melakukan klausa-klausa antisipatif namanya. Sedikit jadi paranormal. Memprediksi. Dan itu orang hukum seperti itu. Jadi dia mengantisipasi dulu. Itulah proses sederhana tapi yang sangat disarankan dalam kegiatan legal drafting. Nah, ini sebenarnya apakah ini membutuhkan orang yang memang expert di bidangnya? Kalau kita memang profesional, ya. Tetapi apakah kita nggak bisa bikin sendiri? Bisa. Kita bisa bikin, terutama karena kita adalah business owner-nya. Kita yang tahu. Ini yang penting itu ini sama ini sama ini sama ini saya catetin. Ya kan? Saya mengantisipasi. Ini biasanya nanti yang ditiru nanti yang ini nih gitu kan. Nah, itu kalau tadi Pak Umar bilang tentang masalah perizinan, maka buru-buru perizinannya, ya kan? Kalau tadi barusan Mas Handoyo cerita tentang bagaimana konten kreator, terus foto produk dan sebagainya, ada satu hal yang perlu saya tambahkan untuk membantu melengkapi, dan ini sering dilakukan oleh teman-teman kita yang apa ya istilahnya yang bikin foto atau yang ngambil gambar ya, konten kreator itu ya. Konten kreator.
berhati-hatilah dalam mengambil gambar di sosial media. Betul. Oke, asal comot gitu ya. Jangan asal comot atau ngambil di Google nih. Aduh, ini ada gambar botol keren di Google, nemu nih. Gua ambil gambar ini, pasang di produk saya. Habis. Apabila gambar itu memiliki hak cipta, maka habis kita. Iya, betul. Ya kan? Termasuk. Jadi jangan sembarangan ngambil gambar. Ya. Bahwa kita melihat banyak gambar di sosmed atau di Google misalkan, itu sebagai inspirasi, fine. Oke. Tapi sangat disarankan buat sendiri. Jangan di konten. Dan ini ternyata bahwa Bapak itu terjadi tidak hanya di kegiatan produk UKM, tapi di perusahaan besar pun. Saya pernah berada di beberapa utak-atik perusahaan-perusahaan yang bermain di dunia digital, e-commerce dan sebangsanya. Teman-teman yang ada di bagian production, kalau di sana itu e-commerce itu ada namanya bagian production. Ya. Itu isinya adalah kegiatan konten kreator tadi, ngambilin gambar, bikin narasi dan sebagainya, terus edit gambar supaya bagus, terus ngambil foto gitu kan. Itu bagian production namanya, departemennya. Sebagian besar mereka ternyata banyak yang mengambil gambar-gambar itu dari Google atau dari sosial media. Dia nemu ada gambar cewek cakep, langsung diambil sama dia, dimasukin jadi model atau jadi apa gitu ya. Mungkin bukan gambar orang, karena kalau orang ternyata sangat spesifik. Gambar apa? Bahkan gambar sebuah konsep meja tertentu aja. Iya. Tapi itu bisa mencirikan sesuatu. Pada saat pernah ada sebuah kejadian yang kebetulan saya tahu sendiri. Itu sebagian produksi dia mengambil gambar sebuah sudut ruangan. Bagus itu sudut ruangannya. Sama dia dipakai untuk latar belakang produk. Oh. Sudah di launching produknya, dapat sebulan, dapat somasi itu perusahaan. Dari fotografernya langsung. Waduh. Fotografernya ada di Surabaya. Udah, kemudian ya memang setelah itu terjadilah perdamaian dan sebagainya, kesepakatan. Namun itu seharusnya menjadi pelajaran. Dan ini bukan UKM malah, perusahaan besar, gitu kan. Jadi ini penting bagi kita. Kalau tadi masalah konten kreator tadi, lebih bagus bikin sendiri. Bener kalau kata Mas Andoyo, udah dia pergi ke lapangan deh, gitu kan. Atau kalau perlu ke sebuah taman misalkan, ada taman keren, ambil sudutnya, gitu kan, dah foto di situ. Silakan gitu loh. Foto, kita nggak perlu beli handphone baru yang mahal, install aja aplikasi beauty apalah kan gitu kan, biar beauty gitu. Nah, ambil itu. Jadi dengan tangan sendiri itu lebih aman buat kita. Betul. Ya. Nah, kalau tadi kita kembali ke masalah flow-nya di perjanjian. Setelah adanya identitas para pihak, kemudian ruang lingkup perjanjian. Jadi perjanjian ini mau mengatur apa? Ya. Kayak tadi kerjasama marketing. Ruang lingkupnya itu. Ya. Kerjasama marketing. Si pihak satu sebagai apa? Pihak dua sebagai apa, ya kan, itu ruang lingkupnya, kurang lebih begitu. Kemudian berikutnya baru tentang hak dan kewajiban. Nah, ya kan, hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya Mas Andoyo sebagai pihak kedua misalkan, sebagai agen marketingnya, saya sebagai pemilik produknya sebagai pihak pertama, hak dan kewajibannya apa? Ya. Kemudian berikutnya biasanya ada kewajiban finansial. Nah, ini penting lu, banyak yang nggak mengisi kewajiban finansial karena tadi sungkan. Ntar aja deh kalau udah laku gitu kan. Kemudian pada poin tentang kewajiban finansial, saya sangat menyarankan untuk membuatnya sangat detail. Detail itu dalam arti bukan cuman formulanya, misalkan berapa persen dari keuntungan atau berapa persen per penjualan, bukan hanya itu, tapi terms of payment-nya, waktunya, kapan bayarnya, kapan diterimanya, menggunakan apa, ke akun siapa, banknya apa, itu sedetail mungkin. Cakep, ya kan? Nah, habis kewajiban finansial, baru masalah biasanya sederhananya sih itu ya. Paling bawah biasanya tentang penutup atau hal lain-lain. Nah, penutup ini biasanya isinya masa berlakunya perjanjian ini. Kalau ini perjanjian bisnis, saya sangat menyarankan diberi jangka waktu. Sampai kapan berlakunya? Sampai kapan? Nah, masalah sampai kapannya itu yang bagus berapa lama, tergantung model bisnisnya. Betul. Ya kan? Idealnya berapa Pak? Macam-macam Pak. Biasanya mereka mau mulainya paling pendek itu biasanya setahun.
biasanya gitu kan. Tapi Perjanjian kerjasama ya. biasanya itu paling pendek lah ya gitu. Tapi biasanya jarang kalau mereka bikin hanya 3 bulan atau 6 bulan, ada sih, tapi biasanya itu trial. Kayak semacam MOU untuk percobaan. Yuk kita coba dulu ya marketing. 3 bulan aja kita lihat hasilnya. Jalan lagi. Tapi itu juga perlu dikaji apakah dengan 3 bulan itu sudah terlihat hasilnya. Karena kalau konsepnya marketing kayak yang tadi kita sampaikan, yang tadi disampaikan Mas Handoyo, itu 3 bulan untuk melihat hasilnya, dampaknya terhadap penjualan belum kelihatan. Karena ada edukasi kan di situ. Edukasi itu butuh waktu lebih panjang. Nah, itu nanti konteksnya branding tuh, beliau ahlinya, ya kan. Nah, jadi itu butuh waktu lebih panjang. Maka kembali kepada para pihak, sepakati berapa. Kalau yang satu memang ahli marketing, dia pasti tahu biasanya kebutuhannya berapa lama, dia tawarkan biasanya di awal. Nanti si pemilik produk pasti nanya, dengan waktu sekian deliverables-nya apa? Apa sih deliverables itu? Result ya, hasil ya. Hasilnya. Yang saya terima apa? Penjualanmu Den akan meningkat kira-kira berapa persen? Perhitungan saya. Pakai angka minimal apa range atau rata-rata atau maksimal atau bagaimana? Oke, minimal 30% naik Den dalam 6 bulan. Oh gitu ya. Oke, nah hati-hati dalam membuat target-target. Target itu harus achievable, harus rasional, jangan target mimpi. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan tadi. Terakhir penutup. Nah, pada saat bagian penutup jangan lupa tanggal, tempat, nama, tanda tangan. Nah, materai. Tadi Pak Abin nanya tentang materai. Banyak orang kan sekarang udah naik materai masalahnya. Belum nih. Baru Gimana nih kalau aku harus pakai materai tuh? Materai sekarang harganya 6.000. Ini pihaknya ada 2, berarti harus 12.000 karena rangkap 2. Silang kan? 12.000 nih. Wah, duitnya siapa yang nanggung dan sebagainya. Kalau nggak pakai materai gimana rupanya kan gitu. Terus ada yang anggapan di lapangan yang sering terjadi adalah kalau tidak pakai materai berarti nggak sah dong Pak, kan gitu. Maka ini yang perlu kita luruskan. Jadi begini. Teman-teman semua, materai itu bukan alat pengesah perjanjian. Ini yang harus digarisbawahi. Materai itu bukan alat pengesah perjanjian. Tanpa materai, perjanjian itu sah sepanjang faktor-faktor pengesahannya terpenuhi. Jadi sebenarnya syarat sahnya perjanjian itu apa aja sih? Cuma ada 4. Ada di mana? Lu ngomongin aja Den. Dasar hukumnya apa? Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, 1320. Bahasanya itu panjang, satu halaman dengan bahasa terjemahan dari bahasa Belanda yang saya aja susah memahaminya. Tetapi waktu saya kuliah dulu itu cuma dibagi jadi 4 sederhananya biar gampang ngapalinnya. Yang pertama adanya para pihak. Maka tadi di awal dibilang perjanjian. Karena kalau perhatikan kata-kata adanya para pihak. Para berarti jamak. Minimal 2. Ya, karena kalau hanya 1 pernyataan, bukan perjanjian, ya, para pihak. Kemudian yang kedua kecakapan hukum, ya, kewenangan hukum, kecakapan hukum. Saya bikin perjanjian dengan Mas Handoyo, bukan dengan anaknya Mas Handoyo. Anak Mas Handoyo mungkin masih SD, kelas 2, kelas 3. Nggak boleh saya bikin perjanjian sama dia karena masih di bawah umur. Atau saya bikin perjanjian sama orang yang agak-agak, maaf nih, gangguan jiwa, nggak sehat, ya kan? Nggak sehat mentalnya, itu nggak bisa juga. Jadi harus ada walinya atau pengampunya. Kalau misalkan anaknya Mas Handoyo, anaknya Bang Umar itu jadi model, harus jadi model untuk produk saya, maka saya bikin perjanjian sama siapa? Walinya, orang tuanya, ya kan? Orang tuanya sebagai walinya. Itu kecakapan para pihak. Kemudian yang ketiga adanya objek yang diperjanjikan. Yang diperjanjikan apa? Perjanjian kerjasama, penjualan apa? Perjanjian marketing apa? Perjanjian tadi itu foto model kayak apalah segala macam. Nah, yang terakhir adanya sebab yang halal. Ya. Klausa yang halal artinya segala pasal yang ada di dalam perjanjian tadi tidak boleh melanggar hukum apapun yang berlaku di Indonesia.
4 syaratnya itu. Nggak ada syaratnya tambah 1, punya meterai. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya, Nah, wah, akhirnya pertanyaannya muncul lagi nih. Jadi kalau gitu gua nggak pakai meterai nggak apa-apa dong, Den? Nah, gitu kan? Kenapa tuh? Ngapain gua pakai meterai? Buang-buang duit tuh 12.000 kan gitu. Kita baru ngomongin perjanjian kerjasama untuk bikin bisnis. Terus kalau perjanjian kerja karyawan, ya kan, satu orang meterainya 2, waktu perusahaan 1 karyawan, saya ngerekrut 100 orang udah berapa tuh? Bukan yang nggak pakai duit tuh, Den, kan gitu. Maka kita harus pahami, materai itu bukan alat pengesah perjanjian. Materai itu adalah alat bukti pembayaran pajak. Materai itu alat bukti pembayaran pajak. Di Undang-Undang Bea Materai yang tahun 2000 yang kemudian diperbarui lagi itu, di sana materai itu diperlukan pertama sebagai bukti bayar pajak, kedua dia dipakai untuk dokumen-dokumen yang bernilai uang, dan yang paling penting lagi, dokumen yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, perjanjian yang saya buat dengan Mas Handoyo itu kan penting. Iya. Kalau terjadi apa-apa, kami ke pengadilan harus jadi uang ini kan di materai. Nah, ini penting, maka harus. Berarti kalau nggak ada materai nggak bisa jadi alat bukti. Ada proses lain. Iya. Ya kan? Pemeteran ulang dan sebagainya. Nah, ini yang sering salah kaprah dan kita harus pahami itu. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, menarik. Jadi kita tahu ya, tahu dan tahu. Tahu dan tahu ya. Produk tahu. Produk tahu ya. Jadi paham kita tentang perjanjian kerjasama ya, klausul-klausulnya, lalu perlu pakai materai atau enggak. Jadi kita lengkap ya, nggak hanya setengah-setengah untuk mulai usaha dan sampai finishnya ke pasti tuh. Kalau hukum di urusannya, walaupun tadi di tim OKOC itu malah di tengah ya, justru sebelum sales, itu lebih hebat banget, itu memang penting bagi kita. Baik, luar biasa menarik. Lanjut lagi ke Bang Muhammad. Nah, ke branding nih Bang. Oke. Nah, ini penting banget nih. Kadang kita saya misalnya punya produk ya, saya sih kadang di rumah tuh hobinya ini masak sama. Nah, punya konsumennya istri dan anak. Pak, si Hamlan udah mulai udah mulai gede nih. Sudah mulai membesar. Saya suka bikin kebuli, biryani. Itu dia. Nah, kita brandingin nama produk saya misalnya Wanabi misalnya, kebuli Wanabi misalnya, apalah kayak gitu. Tapi kadang kita nggak pede nih untuk bikin brandingnya, atau belum pas ya, belum merasa kayaknya brandingnya ini bakal laku nggak sih, bakal dicolek nggak sih. Kan kalau yang aneh-aneh tuh yang ada nama-nama setannya tuh serabi kuntil anak misalnya, apa harus yang kayak begitu tuh. Iya. Nah, gimana nih sarannya nih untuk yang baru mulai usaha, branding yang kayak gimana yang kira-kira gampang dikenal? Oke. Ke berbagai macam produk ya Bang? Iya. Oke, lanjut Bang. Jadi teman-teman yang melihat siaran live ini, nah kalau brand kan seperti ini nih. Ini the power of brand. Yang satu nggak ada brandnya, nih seperti ini. Kosong, yang satu ada brandnya, kosong, begitu kan? Nah itu yang dibilang the power of brand. Kalau misal kita kasih brand, itu kita mau jual berapapun bisa, dan masyarakat akan menerima produk kita karena ada brand. Brand itu yang pertama. Jadi brand itu bukan merek. Brand itu di dalamnya ada trust, ada value, nilainya, lalu ada brand awareness, sadar merek, sadar brand. Masyarakat sadar nggak sih dengan brand kita? Nah, kalau misalkan dengan brand seperti ini, itu kita lebih pede menjualnya dibandingkan dengan seperti ini gitu. Betul. Pak Denny jual kopi ke masyarakat seperti ini gitu. Ini Den apaan Den? Jamu Den. Begitu. Itu yang dibilang the power of brand. Jadi pentingnya brand itu seperti itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, untuk brand ini kita bisa membranding produk kita dengan berbagai nama apapun, minimal dari diri kita sendiri. Nah ini kan DHM, di hatimu, tapi sebenarnya DHM kan Denny di Harim gitu. Ini bisa kita kait-kaitin semua. Jadi brand itu, brand itu yang pertama biar kita kaitkan dengan diri kita, itu ke kita dulu, itu saya begitu. Nah, lalu yang kedua kita bisa juga membranding ya, memberikan nama produk kita dengan
anak kita, nama anak. Lalu juga banyak. Ada contohnya nama anaknya menjadi nama logonya, produknya dia. Lalu juga bisa jalan. Tapi nggak boleh kita cuma misal jalan nama jalan Jakarta kita sebutin nama jalan produk kita misal nasi uduk Jakarta itu nggak boleh. Tapi nasi uduk Betawi Bang Mamat misalnya, nah itu boleh. Itu nggak tertolak tuh di kementerian, di Dirjen Kekayaan Intelektual. Karena ada beberapa nama yang nggak boleh didaftarkan. Iya, misalkan contoh nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi emang lu yang punya, nggak boleh. Nah, kita penting pemilihan nama produk gitu ya, brand produk tuh gitu. Nah, saya balik lagi nih. Ini juga salah satu the power of brand adalah brand awareness. Orang masyarakat sadar akan merek kita. Kalau begini, orang nggak tahu itu kopinya si Denny tuh, itu doang, nggak ada brandnya, orang nggak tahu. Tapi kalau ini kita kasih identitas, seperti ini kita kasih identitas bahwa pentingnya brand. Nah, lalu yang ketiga tadi itu yang ketiga adalah kopi ini akan berpindah-pindah pemilik. Ya, nanti Bang Denny besar kopinya, udah punya PT ya, kayak seperti yang sekarang itu kopi yang kopi di mall-mall lah ya, misalnya itu kopinya namanya itu aja gitu loh, brand produknya namanya itu, tapi di belakangnya itu sudah berpindah-pindah orang, berpindah-pindah perusahaan, akuisisi, jual perusahaan. Tapi brand itu akan terus dengan nama itu, karena jangan salah, yang besar bukan PT-nya, bukan orangnya, tapi brand inilah yang harus kita besarkan. Betul. Gitu. Jadi itulah pentingnya brand. Yang keempat, jangan tunggu bisnis Anda besar untuk mendaftarkan merek. Untuk mendaftarkan brand, jangan tunggu besar. Kalau saya dapat ide produk belum launching, saya daftarkan. Mahal belum ada produknya. Mahal nggak sih Bang? Nah itu salah satunya pekerjaan Pak Denny. Nggak mahal. Nggak mahal ya? Kita nggak untuk investasi jangka panjang. Hak merek itu untuk investasi jangka panjang itu nggak kita. Kalau saya nih, itu bagi pribadi saya nggak perlu berapapun nominalnya akan kita keluarkan untuk sampai anak cucu kita, karena brand ini akan dibawa dan bisa diwarisi ke anak cucu. Begitu. Nah, untuk berapa biayanya itu dia kurang lebih 2-3 juta kita sudah bisa mendapatkan sertifikat merek. Nah, tergantung. Nah, nanti kalau misal pakai konsultan itu dengan banyak kompleksnya itu kompleksitasnya itu akan lebih biayanya akan lebih mahal. Bukan lebih mahal, akan berbeda, bervarian lah ya. Tapi kalau misalkan kita mendaftarkan dengan UMKM, karena ada umum ada UMKM jenisnya. Ada umum, ada UMKM, maka UMKM pastinya akan lebih murah. Kementerian memberikan diskon hampir 75% dari yang normal. Kalau dia syaratnya sudah terpenuhi. Kalau misalkan memang produknya adalah termasuk produk UMKM, berarti dia udah harus terdaftar di Pemda dengan izin usaha mikro kecil. Namanya perizinannya yang pertama adalah IUMK. Nah, itu yang dibilang bahwa produk kita usaha mikro kecil. Apa sih yang membedakan? Modal. Mikro kecil itu di bawah 50 juta. Jadi bukan 0 rupiah ya, 1 rupiah sampai 50 juta. Itu yang disebut mikro kecil. Nah, itu modal dari produknya dia. Nah, tadi jangan tunggu besar untuk mendaftarkan, karena kenapa? Seberapapun besarnya brand kita ini, kalau nggak dilindungi, itu banyak penembak jitu di luar sana yang akan meniru brand kita. Nah, satu lagi yang kelima berarti brand kita harus mudah diingat dan mudah didapat. Nah, contohnya. Ini iGrowth ya, ini iGrowth. Kopi ini kan identitas, namanya DHM Kopi di Hatimu. Sedikit saya kasih saran, Bang ini mohon izin, mohon maaf. Kasih Instagram, kasih Facebook di sini, jadi agar orang dapat mudah aksesnya. Atau kasih apapun itu di sini. Sedikit saya mohon izin, mohon maaf. Ini gratis nih, Jadi memang masyarakat sekarang, apalagi generasi milenial, dia nggak mau repot-repot, nggak mau. Aduh, gue mau dapetin kopi di HM nih yang enak begini nih, gue di mana nggak mau repot ya. Dia cari di Google,
cari di mana, aduh kok nggak ada gitu. Cari di sosial media nggak ada juga, karena kenapa? Dia nggak dapat aksesnya, padahal udah ada. Begitu. Itu yang paling mudah kita branding ya, branding di produk kita ya, akses untuk mendapatkan produk, untuk mendapatkan brand kita. Generasi milenial itu inginnya mudah, dia gampang didapat dan enak. Harga berapapun. Kalau untuk kopi ya, kopi ini bukan makanan biasa, makanan hobi kan ya, minuman hobi dia. Nggak semua orang doyan kopi juga, tapi kalau udah enak di mulut, udah cocok, berapapun dia beli. Yang penting mudah. Dan yang keenam itu, brand kita harus terintegrasi dengan semua sosial media dan semua digital digital network itu semua harus, karena nggak ada produk yang kalau kita masarin produk di TV itu kan biayanya mahal banget. Kalau di sosial media yang dibilang tadi gratisan di Instagram, di Facebook, mulai kuota. Nah itu penting sekali. Lanjut dikit. Endorsement. Nah ini penting nih dalam branding. Kadang kita nggak pede, kita endorse. Nah kadang kita mau ketemu tokoh misalnya, kalau di OKOC ada Bang Sandi, wah siapa sih nggak kenal gitu, oke lah. Tapi beliau dan kesibukannya kan susah juga ya, kalau mau diladenin setiap UMKM harus di endorse Bang Sandi atau apa. Nah gampangnya nih, yang sederhana, perlunya endorsement untuk orang ya jadi gampang kenal nih tadi untuk endorsement. Kira-kira siapa sih yang paling gampang nih bisa kita minta untuk mengendorse? Apakah orang biasa atau ketokohan yang sederhana atau siapa kira-kira? Kalau saya punya prinsip, jadilah brand ambassador untuk produkmu. Nah itu, jadi kita karena gini, pelaku UMKM ini kan yang benar-benar minim modal, minim modal tapi mau dapat untung banyak, udah pasti tuh, karena modalnya sedikit dia pengen dapat banyak. Jadi kalau saya, jadi kan di situ ada founder, ada co-founder, ada misal dia kolaborasi berdua bertiga, dipilih salah satu untuk jadi brand ambassadornya. Karena kita kalau ngendorse itu nggak sedikit rupiahnya gitu. Jadi saya rasa kita benar-benar utamakan dulu brand ambassador dari kita sendiri. Itu yang pertama. Nah setelah dia ternyata belum juga mampu naik untuk produknya, boleh sesekali kita minta endorsement. Endorsement cari aja yang gratisan. Banyak endorsement gratisan. Di influencer sekarang itu rata-rata banyak ya. Kayak Bang Sandi pun endorse kadang gratisan. Nah itu. Gitu. Jadi memang, nah yang ketiga ini yang terakhir, kalau punya uang rezeki lebih bolehlah endorse ke mereka yang harga tidak mencekik, mau membantu juga tapi nggak gratisan juga. Nah itu misalkan followersnya sudah di atas 100.000, apalagi 1 juta. Nah itu memang salah satu sarana yang sangat cantik kalau saya bilang untuk endorsement. Kemarin sih ini udah saya endorse nih. Kemarin ya, dengan kata-kata kenceng kemarin gitu. Kalau minum kopi ini insya Allah kenceng gitu. Maksudnya cara berpikirnya, idenya keluar gitu, bukan kencang yang lain maksudnya. Bang Denny sendiri bisa jadi brand ambassador. Nggak perlu orang juga. Oke, menarik nih, luar biasa. Manfaat semua nih teman-teman yang sedang menyaksikan ya, luar biasa. Nah, saya sekarang ke Mas Andeo lagi. Mas, tips agar kita cepat viral nih di dunia tadi tuh digital ya, khususnya di sosial media nih. Kan ada orang kan bingung nih, cuma nge-share ke teman-temannya doang gitu kan. Nge-share itu kan manual ya. Ada tips nggak agar kita nih cepat viral ya, bukan cepat viral terlalu bagaimana, itu pasti ada biayanya pasti. Yang sederhana lah kira-kira agar triknya ini setiap hari kita harus melakukan apa nih di sosial media yang kita punya dengan pemasaran produk kita nih. Secara umum sih untuk saat ini ya di sosial media terutama ada beberapa trik juga yang dipakai oleh teman-teman UKM terutama. Itu yang pertama adalah edukasinya ya. Jadi edukasi terkait produk kita. Jadi kalau misalnya kita jualan, katakanlah kalau jualan pakaian nih, bisa mulai dengan edukasi tentang bahan pakaiannya itu apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Tetapi emang untuk saat ini yang organik itu lumayan berat ya. Makanya beberapa orang memilih untuk melalui iklan untuk viral. Nah, itu memang cukup
merepotkan saat ini. Meskipun organik pun bisa, cuman memang lambat. Iya. Tapi kalau dari sisi engagement itu memang bagusan yang organik. Iya. Dalam artian kadang kalau saya lihat teman-teman yang organik itu katakanlah dia followernya misalnya 10.000 itu bisa 2% yang beli. 2%. Iya. Antara 0 sampai 2% tuh beli. Jadi kalau katakanlah 100 orang aja itu 2 orang beli. Oke. Jadi kalau dia melalui iklan kadang ya nggak seimbang dengan engagementnya. Jadi pembeliannya itu juga nggak terlalu gede ya. Tapi dari sisi penyebaran viral memang lebih cepat. Cuman dari sisi profit nggak terlalu gede. Ya. Terus edukasi yang utama yang paling sering harus kita lakukan sih melalui sosial media itu. Jadi nggak hanya orang pasti bosen kalau tiap hari jual celana misalnya. Terus celananya itu buat apa? Bagaimana makainya? Nah itu nggak jelas kan. Makanya biasanya kalau teman-teman yang baru merintis, ya tadi memang harus mulai edukasi dulu, edukasi terkait produk. Jadi nggak setiap hari jualan nggak kayak gitu. Jadi biasanya tetap ada proses edukasi terkait produk dia gitu. Saya pun saat ini juga mulai merintis ke sana, ya. Karena kalau ada beberapa yang memang pakai iklan ya, emang cepat, tetapi ya pasti costnya tinggi. Kita bisa setting per waktu misalnya per hari katakanlah 20.000 tuh ya, kalau dihitung-hitung sebulan ya lumayan juga gitu. Apalagi untuk UKM. Cuma memang dari sisi follower dia akan lebih cepat. Terus yang berikutnya adalah endorsement tadi memang salah satunya ya. Jadi kita mau viral lebih cepat ya melalui endorsement. Cuman memang endorsement sendiri kalau ada yang free alhamdulillah. Cuman kemarin aja kita sempet produk fashion itu kita mau coba endorse ke satu selebgram ya dengan followers sekitar 2 juta aja. Ternyata satu posting produk aja itu minta 15 juta ya. Jadi bisa dibayangin costnya berapa padahal itu UKM baru mulai. Nah, biasanya kalau misalnya ada selebgram yang mau endorse gratis itu alhamdulillah banget gitu. Cuman itu masalahnya jarang ya. Makanya biasanya cari channel-channel kayak misalnya kayak Mas Mono misalnya ya, yang bakal Mas Mono itu kan lumayan ya. Dia masih kadang-kadang masih mau endorse dengan tanpa bayar. Cuman kalau misalkan beberapa selebgram yang lain-lain ya emang rata-rata minta bayaran. Itu kira-kira. Oke. Menarik nih. Nah, kita baru fase bicara sebelum ke Om Dani ya. Kita baru bicara tentang peluang bisnisnya ya. Peluang karir yang tadi baru kita lihat terus salah satu tadi konten kreator. Nah, balik dulu ya ke Bang Muhammad. Apalagi sih kira-kira dari hasil exploring kita di bisnis milenial ini yang akhirnya muncul tuh 2-3 peluang bisnis, peluang karir yang muncul yang baru yang hari ini lagi dibutuhin tuh. Kira-kira selain konten kreator tadi apalagi tuh? Marketing digital mungkin apalagi ya? Ya marketing digital masuk konten kreator sama ya. Jadi konten kreator tuh seperti rumah besarnya. Di dalam itu dia menghasilkan peluang-peluang karir baru gitu. Jadi memang tapi yang besarnya itu adalah konten kreator gitu. Banyak juga ada peluang-peluang karir yang lain ya. Contohnya ada seperti kalau sekarang itu di era milenial sebenarnya karir banyak sekali sih ya. Cuman memang yang lagi hits itu di dalamnya adalah isinya konten kreator, copywriting dan lebih ke dunia digital ya. Lebih ke dunia digital. Delivery kali juga ya. Ya, delivery tadi sudah saya sebutkan, delivery membantu itu kan jasa ya. Jasanya jasa, begitu. Nah, dalam konteks yang lebih jauh lagi di peluang karir nih, ke Om Dani dulu. Nah, karir-karir ini kan jenis karir-karir baru ya, yang dulu tidak ada. Sedangkan dari sisi pagu misalnya struktur gaji lah kita belajar. Kita masuk ke struktur gajinya nih. Kadang kita belum bisa mendefinisikan nih berapa sih gaji yang pantas gitu ya. Tapi pasti ada batasan UMP kan. Di setiap daerah atau setiap kota itu ada batasan itu. Sedangkan kalau pada konteks pekerjaan ini pekerjaan yang baru skopnya tidak terlalu effortnya harus besar ya. Misalnya
pekerjaan itu mungkin dikerjakan cuma setengah hari atau seperempat hari, gitu kan, nggak full satu hari. Akhirnya bagi pemberi kerja ini pun akhirnya bingung nih, gua gaji berapa nih? Tapi akhirnya jadi bingung juga ketika kalau gua gaji di bawah UMP, gua kena ini nggak masalah nggak? Nah ini penting nih, perlu ini juga nih. Sedangkan di UMKM udah mulai banyak tuh saya lihat tuh yang menggunakan tenaga kerja tuh. Nah ini yang perlu kita sikapi juga, gimana nih strateginya agar ya tidak sekali lagi kembali ke jalur hukum lagi tuh. Baik, jadi strategi pengupahannya lah ya. Pengupahannya. Kalau memulai usaha dan sudah mulai merekrut tenaga kerja. Ya. Nah, hal yang tidak akan terhindarkan adalah pada saat kita, siapapun kita, sudah mulai merekrut namanya tenaga kerja, maka pada saat proses rekrutmen dan sampai pada penandatanganan perjanjian kerja, pada saat dimulainya hubungan kerja, baik ada perjanjian kerja atau tidak ada perjanjian kerja, tapi hubungan kerjanya sudah dimulai, maka sejak saat itu Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sudah langsung berlaku pada mereka. Keduanya, baik pemberi kerja dalam hal ini si pengusaha baru tadi, ya kan, kalau disebut sebagai UMKM misalkan, dengan si tenaga kerja. Nah, salah satu yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan kita adalah masalah upah minimum. Upah minimum ini tidak mengenal upah minimum ini hanya untuk perusahaan besar, enggak. Upah minimum ini berlaku untuk seluruh pekerja. Itu dulu kata kuncinya, prinsip dasarnya. Kenapa? Karena pekerja itu memiliki kebutuhan minimum yang disurvei setiap tahun dan sebagainya itu ya. Sehingga keputusan adanya upah minimum itu memang didasari berbagai perhitungan. Bahwa dengan upah minimum ini mereka hanya bisa hidup minimum. Nah, sekarang kalau yang sudah minimum ini masih dipotong lagi dengan alasan saya pengusaha UMKM, jadi saya nggak bisa bayar gede. Ya? Nah, itu nggak ada. Itu namanya zolim. Nah, kalau kita bicaranya mau mencari keberkahan dalam usaha kita, nggak akan pernah kita dapatkan dengan tindakan kezoliman. Maka di dalam perundangan sendiri, dalam hukum ketenagakerjaan ada aturan. Upah minimumnya ada. Tapi ada juga jalan perkecualian. Nah, itu penting. Nah, kan? Bagi usaha-usaha atau di sana disebutnya pengusaha yang merasa belum mampu membayar sesuai upah minimum, maka ada prosedurnya. Jadi dia ada prosedur yang harus dilalui, persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa membayarnya mungkin belum sesuai dengan upah minimum dan sebagainya. Tapi itu harus dipenuhi dan harus mendapatkan izin. Langkah pertama yang paling sederhana adalah datangi disnaker setempat, bahas di sana, penuhi syaratnya, kemudian begitu terpenuhi maka dia punya izin untuk membayar lebih rendah dari UMK, tetapi ada batas waktunya. Itu. Nah, sehingga kalau saya sih menyarankan sepanjang, karena tadi dari Bang Umar juga bilang bahwa tadi lebih bagus kita menjadi brand ambassador untuk produk kita sendiri. Nah, saya sangat mendukung itu dan saya sangat menyarankan juga kalau kita masih bisa handle sendiri, maka handle sendiri dulu. Karena ini UMKM, kita memang harus benar-benar dari nol. Jadi namanya CEO, Chief Everything Officer. Everything itu. Chief Executive Officer ini kita ganti. Chief Everything Officer. Jadi nggak usah malu. Sedikit menarik tadi sedikit yang tentang peluang karir. Itu karena tingkat orang buat kopi ini banyak ya gitu ya. Barista juga salah satu peluang karir. Barista dan waiters. Itu di OKOC dan Rumah Siap Kerja dididik untuk itu. Jadi di Rumah Siap Kerja banyak juga pelatihan barista dan waiters. Barista jadi bikin ngolah kopi ya. Itu salah satu peluang karir. Tadi saya lupa menyebutkan. Baik, sedikit tadi saya coba potong dikit. Jadi kalau kita memang butuh nih tenaga kerja yang memang bantu kita nih di penjualan atau di delivery, sedangkan UMKM memang betul pastinya banyak kan mayoritas belum mampu bayar secara standar ya UMP atau UMK tadi. Apakah kita perlu ada perjanjian kerja
yang sifatnya formal atau bentuknya kerjasama. Nah ini penting. Jadi kalau kerjasama kan tetap juga bisa dilaksanakan, tapi nggak perlu dengan perjanjian kerja. Bisa nggak begitu? Ya, ini berarti kita membahas tentang kemungkinan apakah saya perlu meng-hire karyawan, atau saya perlu meng-hire partner. Jadi sifatnya kan? partner. Jadi ini beda nih antara tenaga kerja sama kalau sekarang ini istilahnya kemitraan. Ya, kemitraan. Itu hukumnya aja berbeda, Pak Abi. Nah, itu penting. Kalau tenaga kerja hukumnya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, maka persyaratannya atau dipanjang lebar, detail dan luas itu ya, serem itu ya. Kemudian kalau kemitraan itu tunduknya sama hukum perdata. Jadi itu kerjasama yang tadi di awal kita bilang, perjanjian kerjasama tadi yang kedudukannya benar-benar seimbang. Maka untuk yang seperti itu, apakah ada nilai upah minimum? Ya enggak, karena dia nggak terima upah. Mas Handoyo bikin perjanjian kerjasama sama saya sebagai mitra misalkan, mitra penjualan, kemitraan dalam hal penjualan misalkan, marketing, pemasaran. Kemudian yang disepakati adalah bagi hasil berapa persen misalnya, maka bukan uang yang saya berikan kepada beliau, tetapi kalau ada hasilnya dibagi. Kalau nggak ada hasilnya ya kan dibagi gitu. Itu dia. Sharing profit, bagi hasil gitu, ya kan. Baik, lanjut. Ini waktunya saya diingatkan memang kita 1,5 jam. Biasa nggak berasa ya. Menarik sambil, tapi nanti kita akan bikin sesi lanjutannya. Baik, di sesi terakhir ini konklusi ya, biasa kesimpulan dari Bang Muhammad. Apa sih yang harus sekali lagi kepada teman-teman yang baru memulai usaha ya, agar mentalnya kuat dan segala macam, lalu mulai dengan mudah. Lalu pesan apa nih yang perlu kita munculin agar kita tuh pede gitu ya. Pede, ini yang penting kan pede nih. Pede bukan partai lagi tuh ya. Kita nggak ada urusan partai. Percaya diri ya. Maksudnya itu percaya diri. Agar ya udah benar tuh tadi, laksanakan aja tuh action ya. Kadang kan perlu kita gedor terus nih. Nah itu yang paling penting. Nah sebagai konklusi, apa sih yang perlu kita persiapkan? Perlu kita kasih saran nih ke teman-teman agar teman-teman ayo mulai. Jadi memang yang pertama jangan takut untuk memulai, itu pasti ya. Jangan takut untuk memulai, dan yang pastinya kita nih generasi milenial kadang-kadang memang agak sedikit kurang pede tadi karena memang nggak banyak ilmu gitu. Terus update ilmu, upgrade ilmu kita. Udah nggak ada lain, karena Rasulullah SAW bilang tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa ke negeri Cina? Karena negeri Cina yang pertama itu jauh dari Arab, yang kedua di Cina ini banyak ilmu pada saat itu, karena memang di Asia ini sudah berkembang ilmu pengetahuan. Nah jadi macam-macam tafsir dari hadis itu kan. Intinya apa? Terus mengupdate ilmu. Ke generasi muda jangan takut untuk mengupdate ilmu. Mungkin itulah, jadi itu kesimpulan dari saya. Jadi update ilmu dan mulai ya, nggak usah takut. Ya, apalagi takut gagal, akhirnya nggak jalan-jalan. Lanjut ke Mas Handoyo sebagai konklusi. Kira-kira dengan motivasi apa nih, atau dengan cara apa dari sisi kita memperluas sosmednya agar kita benar-benar bisa survive nih di dunia penjualan online. Kira-kira bagaimana mulainya? Seperti apa kita harus mempertahankannya agar tetap bisa survive jualan di online? Sebenarnya sama dengan apa tadi? Harus selalu belajar ya. Harus selalu belajar. Jadi sekali lagi belajar. Jadi emang terutama sosmed itu setiap saat update-nya cepat. Jadi kalau nanti nggak mengupdate ilmu, biasanya ya ketinggalan. Betul. Terus kemudian juga banyak peluang bisnis di bidang yang mendukung UKM di bidang IT ya. Dan itu pun update-nya juga cepat. Maka harus rajin belajar juga. Dan kebetulan sekarang untuk belajar itu kan kita nggak harus bayar dan sebagainya, banyak model pembelajaran yang sekarang udah bisa kita akses secara gratis di online ya. Betul. Kalaupun punya dana bisa nanti ikut yang berbayar seperti itu. Tapi step awal belajar mau dari sumber manapun ya, dengan modal minimal. Kalau misalkan dapat, baru upgrade ke yang berbayar. Seperti itu kira-kira sih. Terakhir Om Denny, sebagai kesimpulan, saran hukum atau yang baru mau mulai usaha atau yang baru mulai karir, kira-kira apa sih yang perlu antisipasi ya agar tidak masuk ke ranah kasus hukum? Nah, itu. Baik, izinkan saya menyentuh
tentang dunia HR. Saya singkat. Nah, jadi menurut saya kata kunci yang kita bahas di sini kalau itu adalah satu kata yang kita kenal dengan nama wirausaha. Nah, wirausaha. Sedihnya ini menurut saya lagi, mudah-mudahan saya salah. Nah, di Indonesia ini semangat wirausaha kita masih perlu ditingkatkan lebih banyak lagi. Ya. Nah, karena saya berada di networknya teman-teman di HR, di HRD, ya, di personalia, di bagian yang mengurusi manusia di perusahaan, ya, maka peranan HR di sini menjadi penting. Apa hubungannya Den? Wirausaha itu UMKM sana, terus aku di HR ngurusin karyawanku, apa urusan sama wirausaha? Jangan salah. Salah satu yang membuat tingkat kesuksesan melakukan kesepakatan pengecualian pengupahan dalam kondisi pandemi sekarang ini antara perusahaan dengan karyawan adalah kesiapan si karyawan, ini salah satu ya, kesiapan si karyawan untuk melakukan sesuatu mengganti kompensasi yang hilang. Iya. Ya kan? Iya. Saya terima upah nih $1.000 dari kantornya Pak Abi setiap bulan. Dolar mana Pak? Dolar Jakarta, dolar Cikarang gitu ya. Kayak Dolar Garut ya. Nah, dolar Garut ya kan. Dodol maksudnya. Ya kan? Saya terima 1.000 dodol Garut ya. Setiap bulan dari Pak Abi. Pada saat kondisi pandemi perusahaan Pak Abi harus menekan. Karena penjualan nggak ada, maka bikin deal sama saya sebagai karyawan. Dan saya nggak bisa bayar kamu 1.000, saya cuma mampu 700. Nah, kan? Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, itu syaratnya di perundangan jelas. Itu boleh dilakukan dalam kondisi pandemi ini dengan syarat cuma satu, kesepakatan. Dengan karyawan. Nah, tingkat keberhasilan kesepakatan itu hari ini ditentukan oleh kesiapan mental si karyawan, salah satunya. Maka penting bagi kita di HR untuk membangun semangat wirausaha karyawan. Jangan takut, yang banyak terjadi kan HR khawatir kalau karyawannya semangat wirausahanya tinggi. Ya kan, saya punya karyawan 3, terus 3-tiganya semua jagoan bisnis. Mulai bisnis kecil-kecilan, bisnis ini. Waduh juga ya. Nyaingin aku gitu. Nah, enggak seperti itu lagi. Lah ya. Itu jadi justru kita akan merasakan manfaatnya pada kondisi ini. Iya. Mereka siap. Ada beberapa cerita yang dalam kajian IR itu kan Pak Abi ya, saya share. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan, restoran, dia nggak bisa lagi bayar karyawannya. Kemudian dia bilang sama si karyawan, dia kumpulin, aku nggak bisa bayar penuh, cuma bisa bayar 50%. Tapi aku bersedia menyiapkan fasilitas dapurku, karena sekarang nggak bisa jualan, silahkan kamu pakai untuk masak, untuk jualan. Itu yang bagus. Bikin catering sendiri rumahan, mau bikin apa, kopi atau bikin kue atau aku punya fasilitas dapur, pakailah. Untuk sekedar beli gas, aku masih sanggup beliin, gitu. Pakailah itu. Nah, terjadi kesepakatan itu. Dan dia perusahaan tuh nggak merasa tersaingi. Ya, itu banyak yang seperti itu. Jadi itu dari saya Pak Abi. Dan tambahan juga. Jadi memang generasi milenial ini harus merubah mindsetnya. Dari yang pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Pencipta lapangan kerja untuk siapa? Minimal diri sendiri. Persis. Berarti kan dia mengurangi pengangguran. Persis. Begitu. Jadi intinya merubah mindset. Penting ya, mindset dan mau belajar. Kesimpulan terakhir itu yang paling kita harus garis bawahi, kita lingkari, kita stabilo, guru besar dan guru besar, dan kita gunting, kita gunting dan kita tempel di kamar. Itu saya benar. Sekali lagi belajar, rubah mindset dan maju ya. Oke, luar biasa pembahasan kita kali ini ya tentang peluang bisnis dan karir di era milenial, walaupun milenial tanda kutip pada masa pandemi COVID ini, tapi tidak berarti ini bagian dari pesimisme kita, tetapi harus berubah menjadi ini kesempatan di era yang sulit ini menjadi kesempatan baru bahkan bagi kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Muhammad Umar Alatas yang hari ini beliau dari tim OKOC ya, sebagai coach juga di UMKM, luar biasa nih, pahalanya banyak banget gitu ya. Bisa ngentasin orang yang dari nggak pede jadi pede punya usaha gitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan amal antum menjadi amal yang jariah yang luar biasa. Dan bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Juga Mas Andoyo nih yang sudah bikinin banyak
website ya, UMKM, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan besar juga ya. Dan ini juga penting bagi kita untuk bisa mulai aware ya sama dunia hari ini. Kita nggak lepas dari screen ini ya, nggak lepas ya. Nah, segala macam udah ngeliatnya udah screen, udah perlu kita update ya, sekali lagi belajar. Dan terakhir saya juga ucapkan terima kasih kepada Om Denny yang telah memberikan saran-saran hukumnya. Jangan sampai kita juga masuk ke jurang yang sama, ke lubang yang sama. Itu penting, nggak enak tuh ya. Kasusnya sama, itu lagi gitu ya, masa 2 kali di jurang yang sama. Nah, kalau perlu ya sama sekali nggak masuk ke jurang hukum lah. Ya. Oke, terima kasih semua yang bisa hadir hari ini, dan terima kasih juga rekan-rekan praktisi HR yang hari ini hadir di channel kami, dan teman-teman semua yang hadir di channel kami. Manfaat bersama ini terus kita akan gulirkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan sekali lagi mohon maaf dalam tayangan kita hari ini, Indonesia HR Solution yang tayang setiap minggu 2 kali, dan kita akan tetap terus memberikan kontribusi kepada Indonesia, kepada negara ini, dan kepada kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.